Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Biston Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masalah lagi nih Bapak Ibu semua terkait dengan honorer. Apa masalahnya? Coba di sini kita bahas, dan apakah Bapak Ibu semua juga mengalami hal sama yang diberitakan oleh jpnn.com ini? Kita coba simak bersama. Mungkin ada solusi yang telah diinformasikan sebelumnya, baik dari Menpan ataupun dari yang lainnya. Nah, namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal. Contoh saja Surabaya hadir Mas, Bandung hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Mungkin Papua, Kalimantan hadir Mas, seperti itu. Nah, coba kita langsung pada pembahasan di sini Bapak Ibu semua. Di sini ada informasi bahwasanya pendaftaran P3K 2024 ada lagi masalah baru, bikin sebagian honorer pilu. Masalah lagi, apa sih yang disebut ini? Dan ini Jumat Bapak Ibu semua, hari ini yang diterbitkan informasi ini. Informasinya seperti ini, coba kita lihat. jpn.com Jakarta. Para honorer tua, yakni yang berusia lebih dari 57 tahun, tidak bisa mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024. Kenapa mereka ini tidak bisa mendaftar? Apa alasannya dan bagaimana penyebabnya, atau mungkin bagaimana solusinya? Coba kita baca terus menerus. Para honorer yang usianya lebih dari 57 tahun tidak bisa mendaftar karena sistem secara otomatis menolak pendaftaran mereka. Fakta tersebut diungkap Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Kalimantan Tengah atau Kalteng, Tri Julianto. Tri mengungkapkan banyak honorer K2 yang bersedih karena tidak bisa mendaftar. Dia mengatakan banyak rekannya yang bertanya soal syarat usia dalam pendaftaran P3K. Bagaimana ya honorer K2 teknis usia 58 tahun lebih tidak bisa mendaftar? Begitu juga yang 57 tahun lebih, kata Tri kepada JPNN Kamis 17 bulan 10. Lantaran pendaftaran ditolak sistem, kata Tri sebenarnya ini Bapak Ibu semua, membuat para honorer tua ini berduka. Sebab seleksi P3K 2024 merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk diangkat menjadi ASN P3K. Benar, di kota saya pun terjadi hal sedemikian atau hal seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka tidak bisa diangkat dari sebelum-sebelumnya Bapak Ibu semua. Entah itu karena tidak adanya formasi atau mungkin yang lainnya. Sehingga atau oleh sebab itu mereka sampai dengan detik ini itu masih belum juga terangkat. Nah, solusinya bagaimana nih? Mungkin bisa menjadi PR pemerintah, kasihan mereka sudah mengabdi lama nih. Mungkin ada pesangon tak atau apa, coba bisa difikirkan oleh pemerintah. Kasihan loh Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Mereka peserta prioritas tetapi tidak bisa daftar P3K 2024. Kasihan sekali. Makanya harus ada solusi bagi mereka, kata Tri. Dewan Pembina Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti menilai persoalan tersebut sebenarnya bukan salah honorer, tetapi regulasi yang belum berpihak. Benar yang saya sampaikan barusan, karena regulasi itu belum berpihak kepada mereka maupun sebelum-sebelumnya itu. Inilah regulasi yang tidak dilihat ke belakang dampaknya. Tentu ini tidak adil ya, karena seharusnya jangan dibatasi 57 tahun agar bisa mereka bekerja sampai dengan 58 tahun. Tutur Bunda Nur, sapaan akrabnya. Seharusnya, kata Bunda Nur, honorer senior itu diberikan kesempatan ikut mendaftar P3K. Walaupun nantinya hanya menikmati status ASN P3K 1 sampai dengan 2 bulan, tetapi mereka bisa pensiun bukan sebagai honorer. Paling tidak diberikan penghargaan atau pengharapan kepada honorer K2 di sisa-sisa masa pengabdiannya, kata Nur Bunda atau Bunda Nur Baiti. Nah, benar sekali Bapak Ibu semua, coba pemerintah bisa flashback nih. Kenapa mereka ini tidak bisa terangkat? Coba flashback, karena justru banyak honorer baru yang masuk loh. Justru banyak honorer yang baru masuk karena beberapa persyaratan tentunya. Ya, tentunya tidak memihak, karena P3K yang kemarin itu bukan dikhususkan untuk honorer saja. Ada honorer umum yang bisa masuk di dalamnya. Nah, itu yang perlu
Ingat-ingat tentunya. Syarat usia pendaftaran P3K 2024. Persyaratan pendaftaran P3K 2024 memang membatasi usia pelamar. Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN 2024 mencantumkan batas minimal dan batas maksimal untuk bisa mendaftar menjadi ASN P3K. Ketentuan tersebut tercantum di pasal 23 ayat 1 huruf B yang menyatakan usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat melamar menjadi P3K. Mengenai batas usia pensiun P3K tercantum di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Batas usia pensiun PNS dan P3K yang menduduki jabatan pelaksana dan bagian administrasi yakni 58 tahun. Jadi mungkin pemerintah merasa ini sudah hampir mendekati pensiun karena usianya 57. Apa gunanya? Nah, bukan seperti itu loh. Mereka ini sudah mengabdi lama. Mereka ini mengabdi lama puluhan tahun seperti itu. Mungkin bisa menjadi kebijakan presiden baru maupun menteri Pan-RB yang baru. Semoga di dalam PP manajemen atau mereka ini bisa, mungkin saat ini kan sudah hampir habis nih untuk masa berlakunya seleksi P3K. Mungkin bisa mengikuti di kategori kedua dan menjadi prioritas di tahap kedua. Semoga saja ini bisa terjadi Bapak Ibu semua. Adapun batas usia pensiun PNS dan P3K pada jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi pratama ialah 60 tahun. Jadi kalau untuk jabatan teknis tidak memiliki jabatan itu maksimal 58 tahun. Nah, semoga informasi ini menjadi cerminan bagi Bapak Ibu semua, atau mungkin di lembaga Bapak Ibu semua ada honorer yang seperti itu. Coba komentar di bawah. Semoga video ini bisa dilihat oleh Menpan RB yang baru ataupun oleh beberapa pejabat tinggi di sana ataupun dewan tentunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jangan lupa komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.